jam 12:37 saya check out dari Hotel Abadi Pekanbaru. Menempuh perjalanan ke sini 6 jam dan 17 menit. Jadi saya maghrib tadi, singkat cerita, di Masjid Al-Mustaqim Kota Lama, Desa Kota Lama, Japura. Desa Kota Lama, Masjid Al-Mustaqim dari di pinggir jalan. Dari situ dengan niat takdim isya. Karena saya adalah musafir. Antum Pak Imam cuma 2 meter dan masjid nggak usah jamaah. Nah, begitu ya. Nah inilah Islam mudah, betul. Mudah Islam, seperti yang berat. Mudah. Tidak ada agama Islam ini agama yang berat. Yang berat itu bagi kafir dan munafik, betul. Nah, kalau kafir munafik berat. Kalau munafik tersinggung biarin. Gitu ya. Jadi kecepatan mobil saya ya cukup diperhitungkan juga. Karena cinta kepada jemaah. Saya ini perjalanannya hanya mampir. Saya mau menuju ke Sumatera Utara. Tanggal 8 jadwal saya itu di Labuan Batu. Kemudian di Kota Medan, kembali ke Labuan Batu, kembali lagi menuju ke Pulau Jawa. Akan ceramah di pesantren Gontok Nganjuk. Berkeliling di Indonesia. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syukur yang tak terhingga kepada Allah adalah menegakkan agama Allah. Sehat, alhamdulillah, walafiat. Antum tidur semalaman, makan teratur, minum teratur, tidur teratur, penyakit komplikasi. Makanya kalau dibilang penyakit, ketakutan semua. Di Al-Quran bagaimana kata Allah? Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah tahu kepada siapa dia kasih obat COVID itu, kan begitu? Kepada siapa dia kasih corona? Kepada yang tidak beriman. Oh, jadi Ustaz bantah corona ini tidak ada? Ada. Amerika, Eropa, orang tewas dari berdiri. Tapi dalam studi tentang modal itu, studi tentang tumbuh-tumbuhan, imunitas orang Indonesia ini lebih kuat daripada Eropa dan Amerika. Gak usah kasih contoh tempat lain, saya pribadi. Makan tidak teratur, minum tidak teratur, bersalaman dengan siapapun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, masih dalam kondisi sehat walafiat. Anak saya umur 3 tahun. Ini karena apa? Iman kepada Allah. Bangsa ini juga harus begitu. Apalagi kita sekarang ini digemparkan dengan berbagai macam persoalan dalam sistem keamanan negara. Mulai dari isu pandemi, isu pembakaran foto, isu tentang resesi ekonomi. Tadi malam saya nonton berita dalam keadaan lelah, masuk hotel sempat menonton berita bahwa ekonomi Indonesia minus 4,92%. Mau dibawa kemana kapal besar ini? Mau dibawa kemana? Kaum menengah, kaum ekonomi bawah, respon orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi marginal tidak terasa. Tetapi pengusaha-pengusaha besar mulai merasakan dampak daripada segala macam persoalan, termasuk persoalan ekonomi. Disinilah Allah kumpulkan kita di rumahnya, di Masjid Nurul Hidayah, untuk mendengar apa yang Allah inginkan supaya manusia dapat merealisasikan, merefleksikan sekaligus aspek kehidupan yang diinginkan oleh Allah, khususnya kepada orang-orang mukmin. Sadar kita bahwa dunia dan segala isinya ini adalah nikmat pemberian dari Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Puja dan syukur kepada Allah telah memberikan nikmat keberkahan kepada kita. Tapi kadang-kadang Masya Allah, kita ini tidak bisa membedakan mana beriman, mana kafir. Karena kondisi kehidupan manusia saat ini sudah di bawah tekanan duniawi. Hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW berkata, "Hubud dunia, rasululi kotian." Cinta kepada dunia adalah akar dari segala macam dosa. Padahal kita ketika dititipkan amanah iman oleh Allah di dalam dada, kita sebagai orang Islam, di Al-Quran dikatakan, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang beriman. Tidak hanya sampai kepada kata beruntung, di dalam Quran surah Al-A'la Allah tambahkan lagi, "Qad aflahal man tasakka wa syakara asma rabbih fasalla bal tusiruna hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Mulailah semua gerakan dihempang. Adik angkat saya Ustaz Abdul Somad diusir-usir. Salah apa dia? Dia ahli sunnah, bukan syiah, bukan ahmadiyah, bukan aliran sesat. Nggak ada ceramahnya yang salah. Kenapa diusir-usir? Adi Hidayat kemarin sudah mulai dimaki-maki, dibentak-bentak perempuan. Ternyata pakai di luar itu pakai jaketnya sama yang ngusir sama yang ngusir Abdul Somad. Saya dikejar pakai parang sampai tangga pesawat, nggak ada satupun yang ditangkap. Coba kalau yang ngejar tuh pakai sorban jubah yang dikejar Ibu Megawati, kalau nggak besok ketangkap semua, makan radikal teroris. Nggak ada satupun yang ditangkap, diproses hukum pun tidak. Padahal itu bukan delik aduan, itu delik umum. Membawa senjata itu delik umum, 20 tahun penjara, melanggar undang-undang darurat dan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009. Nggak goblok amat, kita ngerti. Penegak hukumnya yang pura-pura goblok. Ada aturan kok dibiarin. Nenowarisman dicegah, dilempari batu mobil adik saya itu, Dr. Diana di Pekanbaru, dilempari batu. Premannya di seberang pintu pagar sana, sebelah sini polisi, ya kan? Dilempari batu, siapa yang lempari? Ya premannya soalnya udah diusir, pergi udah premannya. Siapa yang lempari batu? Mau mundur nggak bisa, mobilnya diganjel, bannya diganjel. Siapa yang ganjel? Premannya di luar sana, bagaimana? Sama Neno aja takut. Satu orang perempuan. Semakin ditekan, percayalah Islam akan semakin bangkit. Dan ketika anak-anak muda seperti ini sudah mulai ikut gabung dalam agama, itu ciri-ciri Islam tidak terbendung lagi kebangkitannya. Tapi ada satu Pak, pengkhianat kebangkitan Islam itu justru orang-orang Islam sendiri. Kadang-kadang bergelar ulama Pak, kita tidak usah heran, karena Nabi dalam hadis Bukhari menceritakan ketika Dajjal turun di Isfahan, Iran, hari pertama Dajjal turun, 70.000 ulama ikut membela Dajjal. Bukan orang biasa kayak saya ini, 70.000 ulama. Gak main-main. Ini aja saya sampaikan dulu biar panas ini. Saya mau ada tanda jawab lebih bagus. Percayalah, Islam ini agama yang sempurna. Untuk menghancurkan Islam itu dilakukan 3. Pertama, didangkalkan Islamnya. Bilang Islam itu cuma ibadah-ibadah aja. Ustadz kok ngurus-ngurus politik? Ustadz tuh urus ibadah saja, zikir-zikir, baca Quran. Ini pendangkalan. Padahal Islam itu seluruh kehidupan, betul. Ibadah diatur, muamalah diatur, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, namanya muamalat. Sudah ada sekarang bank Islam, gade syariah, waduh ada semua, udah dibuat. Yang paling keras membuat itu MUI, tembus di DPR. Yang ketiga munakahat, nikah, talak, rujuk, bagi warisan, semua itu sudah diatur dalam Islam. Yang keempat jinayat, hukum pidana, belum semua belum, tapi kan menuju ke sana. Membunuh sudah ada KUHP-nya. Jual narkoba dalam bentuk jumlah yang banyak dihukum mati sudah ada, betul. Ngebom, membunuh, membuat makar dihukum bunuh sudah ada. Yang belum ada itu sedikit-sedikit lah.
Mencuri potong tangan belum. Kita sedang usulkan. DPR nggak berani, Pak. Kalau itu terjadi, berapa banyak tangan anggota DPR putus. Supaya DPR-nya berani. Kenapa kita usulkan sekarang mencuri potong tangan? Sebab uang negara memberi makan maling-maling yang di penjara LPLP itu, lembaga pemasyarakatan itu satu hari 15 miliar, Pak. Setahun berapa triliun itu kali 360 hari? Hampir 4 triliun. Uang negara cuma untuk kasih makan maling. 4 triliun, Pak. Bisa bangun pelabuhan satu itu, Pak. Lebih baik mencuri, terbukti ada bukti saksi, cash, potong tangan, bawa ke puskesmas, selesai, makan tanggung sendiri. Daripada kita ngasih makan 15 miliar tapi belum tembus. Bagaimana itu bisa tembus? DPR-nya harus diganti semua. Paham? Pilihlah DPR yang soleh saja. Siap? Nggak kuat jawabnya. Siap? Pilihlah DPD yang soleh saja. Siap? Jawa Barat ini paling banyak DPR-nya nggak beres. Ya, bukan orang-orang Islam dari sini, anak PKI dari sini. Aku bangga jadi anak PKI, DPR RI dari sini. Betul nggak? Yang satu lagi yang anak PKI dari sini juga. Yang makan babi dari sini juga. Jawa Barat nih, maka harus dicerdaskan semua orang Jawa Barat ini. Pilih orang soleh saja. Paham? Pilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang soleh saja. Paham? Pilih presiden yang soleh saja. Paham? Presiden itu harus soleh, Pak. Dalam perjalanan di Indonesia ini, dalam perjalanannya, yang setia main KRI itu tentara, Pak, sama ulama. Dalam perjalanan sejarah, yang setia pada negara NKRI ini adalah presidennya adalah yang dari tentara, bekerja sama dengan para, bukan ulamanya ikut duduk. Ulama nggak ikut duduk, Pak. Sejak zaman Wali Songo ulama nggak duduk, Pak. Tapi yang duduk itu adalah Raden Fatah, Maulana Syarif Hidayatullah. Itu orang-orang, memang orang-orang pemimpin, tapi di kader ulama. Ulamanya enggak, masa Sunan Bonang jadi wakil presiden. Yang jadi pemimpin itu Raden Fatah, Raden Yusuf, ya kan? Yang dikader oleh ulama itu mengkader, bukan duduk situ. Paham? Kita orang Islam itu menghormati ulama, Rasulullah menghormati ulama. Datang Abu Quhafah, dituntun sama Abu Bakar, bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Kepalanya udah putih semua rambutnya, matanya udah buta. Datang, masuk Islam. Kata Nabi, siapa orang tua ini? Kok dituntun kemari? Bapak saya ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar. Mau masuk Islam. Kata Nabi, kenapa enggak saya yang dibawa ke sana? Kenapa dia yang dibawa sini? Orang tua nih kok dituntun sini. Dia mau masuk Islam ya Rasul. Ya sudah, diislamkan Nabi. Lain kali saya yang dibawa ke sana. Jadi Nabi itu mendatangi orang tua, bukan orang tua dituntun ke KPU. Paham? Yang terakhir nih saya habisi 2 menit. Yang terakhir adalah Islam itu selain didangkalkan, bahwa Islam itu hanya ibadah. Yang kedua adalah Islam ini disesatkan. Pakai jubah serban Arab, pakai cadar radikal, ceramah tegas dikit radikal, kawin lain agama boleh, LGBT jangan diserang, mereka itu manusia harus dihormati. Justru kita larang LGBT karena kita hormat sama dia. Kita tangkap dia, diobati, rehabilitasi. Dia sama dengan penganut narkoba itu, sakit, betul nggak? Yang waras itu kan laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan perhiasan manusia itu, laki-laki itu jatuh cinta sama perempuan. Minan nisa. Kalau laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, itu namanya bencong. Diobati, bukan dibiarkan terus dia sampai mati begitu. Ini disesatkan pemikiran. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaat, dan saya mau lebih panjang kita bisa diskusi. Sekarang 10:30, silakan.